A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmanin, amma ba'du. Pertama-tama saya untuk menyapa para hadirin, kepada para audien yang sudah sama-sama hadir pada acara pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Direktur AIKPN, beliau Bapak Sururi MBK AKCA. Yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Alwanto. Yang saya hormati Ketua Umum Peringatan Maulid Nabi Kasudi Kurniawan. Yang saya hormati Ketua Panitia Kak Ramayanti Nugrahani. Dan tak lupa pula seluruh audien yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, dan belajar bersama pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita adakan secara online. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih kepada Dwi Lestari selaku MC yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara peringatan Maulid Nabi ini yang tentunya dengan tema yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu implementasi Maulid Nabi dalam situasi pandemi. Pandemi virus corona, seperti yang sudah kita ketahui semua, pandemi virus corona ini sudah melanda di berbagai belahan dunia, terutama di Indonesia. Kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan secara offline, namun karena adanya virus corona ini harus dilakukan secara daring, seperti Maulid Nabi. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita untuk mengimplementasikan Maulid Nabi dalam situasi pandemi ini? Nah, pada kesempatan kali ini hal tersebut akan dibahas oleh narasumber kita, beliau Bapak Ustadz Ahmad Alwanto. Beliau adalah seseorang yang aktif mengisi ceramah di Fakultas Teknik UGM. Mohon izin Pak Ustadz sebelum memaparkan materinya. Izinkanlah saya untuk menyampaikan peraturan dalam kajian online ini. Pemaparan materi disampaikan selama 60 menit, kurang lebih 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu, kepada Bapak Ustadz Ahmad Alwanto, saya persilahkan. Sudah bisa dimulai atau belum ya? Sudah bisa dimulai? Apakah sudah bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, apakah sudah bisa dimulai? Sudah, Pak. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, teman-teman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pertama kali yang kami hormati Bapak pimpinan AAYKPN beserta jajarannya, dan juga yang kami cintai pula para mahasiswa, mahasiswi AAYKPN memberikan kepada kita keberkahan lantaran kita menghidupkan syiar-syiar Islam dan menghidupkan syiar-syiar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya berupa iman dan Islam, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di dalam acara semacam ini. Dan insyaallah ini adalah merupakan bagian dari berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki dari Allah. Karena sesungguhnya rezeki bukan sekedar, tetapi ketika kita maknai rezeki secara luas, satu di antaranya ketika kita diberikan oleh Allah keluangan waktu untuk talabul ilmi dan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Salawat dan salam kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pahlawan kita dan contoh yang terbaik bagi kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu hal yang menjadi tema kita pada peringatan Maulid Nabi 1442 Hijriah ini, ya ini yang terkait dengan implementasi Maulid Nabi dalam menghadapi situasi pandemi semacam ini. Ya, yang kita jadikan momentum saat ini adalah tentang peristiwa Maulid Nabi-nya. Ya. Yang kita jadikan adalah momentum tentang peristiwa Maulid Nabi. Pertama-tama ya, ketika kita menjadikan peringatan Maulid Nabi ini, sejatinya kita itu sedang mengingat apa yang menjadi teladan kita, yang menjadi contoh bagi kita, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jadi momentum yang luar biasa di dalam kehidupan kita, ketika kita memperingati Maulid Nabi itu semata-mata karena ingin mencontoh teladan kita, qudwah kita. Maka yang hendaknya kita lakukan adalah pertama, bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya, Rasulullah, ya. Hendaknya kita selalu untuk mengingat beliau, ya, mengingat beliau dalam segala hal, dan termasuk diantaranya adalah berusaha untuk mencontoh apa-apa yang beliau lakukan dan apa-apa yang beliau tuntunkan. Dan kemudian yang lainnya adalah berusaha untuk memperbanyak sholawat atas beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi yang berkaitan tentang apa? Ya, ini berkait tentang memperbanyak sholawat. Jadi memperbanyak sholawat. Maka insya Allah ketika seorang ya berusaha untuk memperbanyak sholawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala ya akan memberikan kebaikan untuk kita, dan juga kemudian kita akan mendapatkan syafaat dari beliau insya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini momentum kita untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Rasul menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal suri teladan akhlaknya. Innama buistu bi utami makarimal akhlak. Jadi tentang akhlakul karimah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kemudian Nabi memberikan contoh kepada kita tatkala beliau menghadapi semacam
ujian atau barangkali musibah. Karena ketika kita pahami tentang pandemi ini, sejatinya ini menjadi musibah termasuk ujian bagi setiap umat manusia. Bukan hanya untuk muslim saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Muslim atau non-muslim, itu semuanya mencakup di antaranya. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh Nabi kita yang mulia, di mana beliau ketika menghadapi musibah, ketika beliau menghadapi ujian, maka ada di antaranya beberapa hal yang menjadi contoh bagi beliau dan contoh bagi kita. Nah, teman-teman dirahmati oleh Allah, nah oleh karena itu ini ya, yang penting bagi kita adalah kita ini kalau ingin baik, maka ikutilah apa yang dilakukan Rasulullah. Kalau kita ingin baik, maka ikutilah apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu baik, ya. Jadi ketika kita mencontoh Nabi, itu insya Allah semuanya baik. Nah, lalu bagaimana kita mencontoh yang lainnya? Di antaranya adalah Rasulullah ini adalah seorang yang selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian atau pelajaran. Jadi Nabi kita ini selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian atau pelajaran. Makanya kalau kita ingin ya menjadi orang yang bijak, salah satu di antaranya adalah apa yang terjadi pada diri kita, baik itu baik atau buruk, itu kita ambil hikmahnya. Termasuk di sini ketika kita menghadapi musibah atau pandemi semacam ini, kita ambil hikmahnya saja. Apa hikmah yang terjadi pada diri kita. Nah, lalu bagaimana cara kita mengambil hikmah tentang kondisi semacam ini? Ya, barangkali ada orang yang berundel ya, kok begini ya, gitu misalnya, kok ada kayak gini ya, jadi nggak bebas kuliah, nggak bebas kemana-mana. Mungkin ada yang pengusaha yang kemudian akhirnya bisnisnya gagal dan sebagainya, bangkrut dan sebagainya. Nah, teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada orang yang melihat dalam kacamata negatif thinking, melihat dalam kacamata negatif. Ya. Seolah-olah kejadian semacam ini merugikan bagi dia. Tetapi bagi orang yang beriman, dia akan melihat apa yang terjadi itu dengan kacamata positif, positive thinking. Ya, positive thinking. Nah, teman-teman, maka bagaimanakah kemudian kita maknai tentang pandemi ini ya dalam kacamata Islam? Atau sebagaimana Rasulullah tuntunkan. Kalau kita lihat pandemi sama dengan musibah, itu sejatinya dia berawal dari mana? As-sabab yasibu musibatan. Yani segala yang menimpa pada sesuatu baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Jadi yang namanya musibah itu sekali lagi itu tidak harus berupa kesusahan, tetapi makna as-sabab yasibu musibatan itu berarti segala sesuatu yang menimpa itu baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Nah, artinya ketika seorang mendapatkan musibah itu tidak mesti harus berupa kesusahan, boleh jadi tentang kesenangan juga. Tetapi yang sering yang sering ada pada diri kebanyakan orang yang namanya musibah itu mesti dikaitkan dengan hal yang negatif. Nah, bagi seorang muslim tidak demikian. Senang sesuatu yang menimpa seorang itu baik senang atau susah itu menjadi musibah. Karena dari situlah kemudian bisa berawal apakah itu menjadi kebaikan atau keburukan. Ya, berawal kebaikan atau keburukan. Nah, makanya ada contoh misalnya orang yang mendapatkan kesenangan tetapi itu dianggap musibah. Dulu ada seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau mendapatkan jabatan sebagai khalifah, apa yang beliau lakukan? Beliau beristighfar. Justru membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah musibah yang menimpa pada diri beliau, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan cicit dari Umar bin Khattab. Beliau justru menangis sedih dengan musibah yang menimpa beliau, yaitu jabatan atau kekuasaan. Demikian pula kesusahan, ini banyak terjadi dan ini sering kita pahami secara umum ya, musibah ya berupa kesusahan. Tetapi ketika kita mendapati musibah semacam itu, yang kita lakukan apa? Ya membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengembalikan semuanya kepada Allah.
Termasuk diantaranya adalah ketika hari ini kita mendapatkan musibah, ya semacam pandemi semacam ini, ya kita maknai itu, ya apa namanya, apa kita ambil hikmahnya saja lah. Makanya ketika kita melihat yang namanya musibah bagi seorang muslim itu apa? Yang pertama adalah sarana untuk mengungkapkan keimanan seseorang. Jadi ketika hari ini ada pandemi, itu sejatinya menjadi sarana untuk mengungkap keimanan seseorang. Imannya itu kuat atau tidak sih? Ya, dengan keadaan kita semacam ini, kita kuat atau tidak menghadapi semacam ini? Ya. Ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Maka ketika kita beriman kepada Allah, maka ujian itu sebenarnya semakin besar. Semakin kita kuat imannya, maka semakin kuat terpaan yang akan menimpa kepada diri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Semuanya pasti akan diuji oleh Allah. Ujian itu bermacam-macam. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 disebutkan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan akan kami uji kalian dengan sesuatu. Al-khauf ini berarti artinya adalah ketakutan, masalah psikologi. Dan ini sekarang terjadi pada diri kita. Ketakutan kalau nanti ketularan, ketakutan nanti kalau misalnya nilainya nggak bagus karena online terus kuliahnya, atau mungkin ketakutan dalam hal masalah ekonomi dan sebagainya. Ini muncul dalam diri kita. Ya. Wah, jangan-jangan nanti kena corona dan sebagainya. Ini masalah ketakutan yang muncul pada diri kita. Ujian dari Allah itu begitu. Tetapi orang yang akidahnya kuat, maka dia yakin sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Makanya yang menjadi pikiran kita adalah tidak mesti kematian itu hanya dari sakit corona saja. Mungkin lewat yang lainnya. Yang kadang-kadang salah dalam hal urusan akidah, seolah-olah kematian itu berasal dari mana? Dari corona. Padahal tidak mesti dari itu. Ya, orang yang beriman itu yakin ketika dia berusaha untuk berbuat baik, dekat dengan Allah, Allah akan jaga. Allah akan jaga diri kita. Makanya al-khauf, ketakutan itu adalah merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada setiap manusia. Al-khauf. Kemudian al-ju'. Al-ju' ini berupa apa? Kelaparan. Lapar gitu. Ini juga muncul gitu, dalam diri kita. Al-khauf, al-ju', kemudian wa naqsi minal amwali, dengan sedikitnya harta, ketakutan dengan kemiskinan, wal anfus, ketakutan dengan yang namanya kematian. Kematian itu pasti datang kepada kita, tinggal kita nunggu giliran saja sebenarnya. Was samarat, dan sedikitnya buah-buahan. Tetapi kata Allah dalam ayat ini yang terakhir katakan wa basyiris sabirin, dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kuncinya itu ketika kita menghadapi musibah, ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi masalah, maka adalah wa basyiris sabirin, dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu bukan kemudian diam, tapi sabar yang benar dalam Islam adalah sabar, lalu kemudian dia berusaha untuk beri. Kalau yang sekarang barangkali ketika ada pandemi semacam ini, apa yang kita lakukan? Dekati Allah sang pemilik kekuasaan. Yang kedua, bersabar dengan kondisi yang semacam ini. Dan kemudian yang kedua, ikhtiar. Apa ini? Ya berusaha menjaga diri, menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Ini bentuk sabar yang benar. Nah, teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, musibah yang semacam ini menjadi sarana introspeksi bagi diri kita. Ya. Menjadi sarana muhasabah bagi kita. Merenung betapa lemahnya diri kita di hadapan Allah. Hanya dikasih virus kecil saja, kita membuat porak-poranda dunia. Seluruh dunia kalang kabut dengan kondisi semacam ini. Maka ini menjadi introspeksi betapa lemahnya kita, betapa tidak kuatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini introspeksi. Bermuhasabah bagi seorang mukmin ketika mendapati kondisi yang semacam ini.
Dan Rasulullah pun juga sama. Rasulullah ketika menghadapi musibah, apa yang beliau lakukan? Beliau selalu bermuhasabah. Beliau selalu mengambil hikmah dari situ dan kemudian selalu merenung tentang dirinya. Termasuk juga para sahabat. Termasuk para sahabat-sahabat dan golongan salafus saleh. Ketika mereka mendapati satu hal, ya, mungkin musibah yang menerpa dirinya, maka mereka akan bermuhasabah. Dulu ada salah seorang orang soleh begitu. Dia ini mendapati dirinya dalam keadaan, ya, istrinya marah-marah. Kemudian anaknya susah diatur, kendaraannya susah dikendalikan. Kemudian ketika melihat istri atau pasangannya itu marah-marah itu, kemudian dia menyalahkan pasangannya itu tidak sama anaknya tidak, tetapi justru dia merenung apa kata salafus saleh ini, dosa apa yang telah aku lakukan sehingga pasangan saya, anak-anak saya, kendaraan saya ini susah diatur dan dikendalikan. Jadi introspeksi. Barangkali ada hal-hal yang kadang-kadang menyulitkan diri kita, itu karena perbuatan dosa dan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Karena perbuatan dosa dan maksiat seseorang itu akan dapat menghalangi seseorang tentang adanya kebaikan. Termasuk dosa dan maksiat itu akan menghalangi seseorang dari rezekinya Allah. Makanya An-Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, seseorang itu terhalang dari rezekinya Allah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Nah, teman-teman dalam agama Allah, perbanyak introspeksi diri, jangan banyak membicarakan orang lain, jangan banyak membuka aib orang lain, mencari-cari orang lain. Jadi kalau ada orang yang terbiasa mencari-cari aib orang lain, membuka aib orang lain, sejatinya dia itu sedang lupa tentang dirinya. Jadi kalau ada orang yang pekerjaannya adalah suka menggunjing, menggibah dan sebagainya, maka adalah kita ingatkan dengan apa? Ya, berbanyak introspeksi diri, berbanyak muhasabah, ya, berbanyak muhasabah dan sebagainya. Atau mungkin ada saudara kita, teman kita yang lagi banyak masalah, ya introspeksi diri, kita bermuhasabah. Barangkali ada hal-hal yang Allah tidak ridha tentang diri kita. Mungkin saja ada dosa dan maksiat yang sedang kita lakukan sehingga Allah murka dengan memberikan ujian kepada kita semacam itu. Ya, teman-teman dalam mata Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, adanya pandemi semacam ini menjadi sarana peningkatan takwa kita. Ya, menjadi sarana peningkatan takwa. Apakah kita semakin dekat dengan Allah atau tidak? Atau justru malah semakin keluar dari jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan adanya pandemi ini semakin mendekatkan diri kepada Allah, diri kita kepada Allah, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, ya ini adalah bentuk cinta Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi ketika ada musibah, ujian, bencana itu tidak dipandang secara negatif, tetapi kita pandang secara positif. Ya. Boleh jadi itu adalah merupakan bentuk kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, besarnya suatu pahala adalah tergantung dari besar ujian dari Allah. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Jadi Allah itu kalau cinta kepada satu kaum, maka Allah akan uji mereka. Maka semakin berat ujian yang akan didapatkan, maka semakin besar pula pahala yang akan didapatkan. Ya. Contoh misalnya Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji apa? Beliau diuji dengan hilangnya kekayaannya, hilangnya jabatan, kemudian diberikan penyakit, kemudian dihilangkannya atau meninggalnya anak-anak mereka. Nabi Ayub alaihissalam, padahal beliau ini adalah orang yang soleh. Ketika diberikan oleh Allah nikmat kekayaan, Nabi Ayub alaihissalam itu selalu berderma, menjadi orang yang baik, tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala uji?
Nabi Ayub dengan pertama diuji dengan hilangnya kekayaan yang dia miliki. Hari pertama, dalam waktu 3 hari saja. Hari pertama dihilangkan kekayaannya oleh Allah, dimiskinkan. Kemudian yang kedua, Nabi Ayub alaihissalam diberi oleh Allah berupa penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Dan kemudian hari yang ketiga, Nabi Ayub diuji oleh Allah berupa meninggalnya beberapa anaknya yang dia cintai. Sehingga saat itu kekayaan habis, diberikan oleh Allah penyakit, kemudian anak-anaknya pun meninggal semuanya. Apa kemudian Nabi Ayub marah dan kemudian mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak adil? Ya Allah, kenapa engkau zalim kepada saya? Tidak. Ternyata Nabi Ayub tetap dekat dengan Allah. Nabi Ayub tetap bersabar dengan amal soleh. Dan dia tidak pernah berdoa dengan meminta misalnya, ya Allah sembuhkanlah saya, ya Allah, kayakan lagi ya Allah berikan saya anak, ya Allah. Tidak. Nabi Ayub justru selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Karena kalau dia bandingkan antara kebaikan Allah dengan ujian yang datang pada beliau saat itu, ternyata lebih banyak nikmat yang beliau dapatkan sebelumnya daripada ujian yang terjadi pada beliau saat itu. Maka beliau membandingkan di situ. Ya, bukan kemudian Allah nggak adil, Allah zalim dan sebagainya, tidak. Tetapi beliau justru bersyukur. Makanya teman-teman, kalau kita misalnya diuji oleh Allah dengan satu hal, maka tidak perlu kita mengatakan Allah itu zalim, ya Allah kenapa engkau sengsarakan saya, Allah. Tidak perlu. Coba kita bandingkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita selama ini. Apakah banyak susahnya atau banyak senangnya? Nah, kalau kita pahami semacam ini, maka insya Allah akan ridho dengan kita. Sama halnya, ketika kita hari ini diberikan oleh Allah ujian, musibah berupa pandemi semacam ini. Coba kita bandingkan berapa tahun adanya pandemi dan berapa tahun tidak ada pandemi. Tentu lebih banyak tidak ada pandeminya, kan? Maka kita selalu bersyukur pada Allah. Selalu bersyukur pada Allah atas karunia-Nya itu. Maka kalau kita selalu membandingkan demikian, maka insya Allah yang muncul adalah alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah berikan nikmat kepada saya. Nah, demikian juga sebaliknya. Jika dengan ujian tersebut mereka ridho, maka Allah pun akan memberikan keridhaan kepada orang tersebut. Nah, kebaliknya. Dan siapa yang marah atau tidak ridho, maka Allah akan marah terhadapnya. Jadi kalau misalnya orang yang dikasih oleh Allah ujian, kemudian dia marah, maka Allah pun juga marah terhadapnya. Makanya teman-teman, kalau kita mendapatkan musibah, ya termasuk pandemi semacam ini, ya, ridhoi saja, tidak perlu marah, ambil hikmahnya saja. Ada banyak kemudian kesempatan-kesempatan kita mengambil manfaat dari sini. Ya. Ambil manfaat dari sini. Nah, teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ya, yang namanya musibah itu kadang-kadang muncul bukan serta-merta. Tetapi yang namanya musibah itu kadang ada musababnya. Kalau dalam Al-Qur'an itu disebutkan yang namanya musibah dan bencana yang menimpa manusia itu selalu terkait dengan kekufuran dan keingkaran manusia itu kepada Allah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Makanya kalau melihat yang semacam ini, ya teman-teman, yang namanya terjadi musibah gitu ya, boleh jadi ini karena ulah-ulah tangan kita sendiri atau ulah-ulah tangan manusia yang kufur dan ingkar pada Allah, yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya beberapa hal yang terkait dengan musibah atau terkait dengan implementasi bagaimana Maulid Nabi Muhammad SAW atau implementasi Rasulullah ya, di dalam menghadapi pandemi ya, karena dulu juga pernah terjadi pandemi, tetapi bukan kemudian justru menjauh, tetapi ketika ada musibah itu yang dilakukan apa? Justru mendekati Allah Subhanahu
Nah, teman-teman, lalu bagaimana kemudian ya, agar ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, atau yang lebih wah lagi, agar Allah memberikan keajaiban kepada kita. Tatkala kita menghadapi kondisi semacam ini, ujian semacam ini, musibah semacam ini. Ya. Barangkali bisa bermacam-macam ya, kalau sekarang ada pandemi, atau mungkin ujian atau musibah yang lainnya ini mungkin berupa penyakit, ya penyakit, kemudian barangkali juga masalah hutang, atau mungkin juga pekerjaan, atau barangkali masalah keluarga, atau barangkali masalah jodoh. Ini kan juga bisa jadi masalah dalam kehidupan kita, gitu kan. Ya. Bagaimana kira-kira kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan semacam itu? Bagi orang-orang yang tidak beriman ketika menghadapi masalah semacam itu, apa yang biasanya dilakukan? Biasanya akan mendatangi atau minta bantuan kepada makhluk. Nah, contohnya apa? Datang ke dukun misalnya. Kalau saya ada orang pengen punya pekerjaan, datang ke dukun. Orang nggak punya pekerjaan, datang ke dukun. Pengen punya jodoh, datang ke dukun. Pengen pinter, ya datang ke dukun. Pensilnya minta dikasih apalah gitu ya, supaya mengerjakan bisa. Atau mungkin dia akan datang kepada berhala, yang barangkali berhala ini bisa menyesuaikan dengan kondisinya, berhala-berhala gaya baru. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak akan mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya teman-teman, ini sikap orang-orang yang tidak beriman. Mereka menjadikan berhala-berhala mereka sebagai tempat untuk meminta pertolongan. Tentu kita tidak demikian. Karena kita adalah seorang muslim. Karena kita adalah seorang mukmin. Karena kita adalah seorang muhsin. Jadi tingkatannya kan muslim, mukmin, dan muhsin. Ya. Ya. Jadi ada apa namanya? Mukmin, muslim, ya, Islam, mukmin, ya, Islam, ya, kemudian mukmin, iman, kemudian muhsin, ihsan. Ini ihsan itu yang berarti yang terbaik, isim taqdim. Lalu bagaimana sikap seorang mukmin ya ketika kita menghadapi kondisi semacam ini? Menurut apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Allah memberikan keajaiban kepada kita, agar Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Nah, makanya ada di antara tuntunan Rasulullah itu diantaranya adalah kalau kita ingin mendapatkan keajaiban, kalau kita ingin mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang ada pada diri kita, maka dekati Allah. Dekati Allah. Salah seorang ulama mengatakan, ini bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, ketika engkau punya keinginan, ketika engkau punya harapan, maka dekati mihrab kalian. Ketika kita punya cita-cita, punya harapan, maka dekati tempat-tempat sholat kalian. Artinya, perbanyak sholat, perbanyak mendekati sang pemilik rezeki, Ar-Razzaq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga mengutip dalam Al-Quran Al-Karim surat Fatir ayat yang ke-29, ya, surat Fatir ayat 29. Innal ladina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang yang yatluna kitab Allah, orang yang membaca Al-Quran, orang yang tilawah Al-Quran, wa aqamus shalah, orang yang menegakkan salat, wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, wa anfiqu mimma razaqnahum, dan orang yang berinfak daripada rezeki yang telah aku berikan kepada mereka, sirra, dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dan dengan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini adalah orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Ya, jadi bisnis yang paling menguntungkan ya bisnis dengan Allah ini. Pertama apa? Inaladina yatsuna kitab Allah. Berarti pelajaran yang benar di situ adalah perbanyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran.
banyak membaca atau berinteraksi dengan Al-Quran, maka itu yang disebut sebagai Ahlul Quran. Jadi Ahlul Quran itu bukan sekedar hafal Quran, tetapi mereka yang mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Ya, Ahlul Quran itu adalah orang yang mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Ustaz, tapi saya tidak hafal Al-Quran. Tapi ketika saya baca terjemahannya, maka saya berusaha untuk mempraktekkan atas apa yang jadi isi Al-Quran itu. Nah, itu yang termasuk diantaranya Ahlul Quran. Dan memang idealnya adalah orang yang hafal Al-Quran, orang yang paham Al-Quran, orang yang memahami apa arti dan tafsirnya, dan yang penting adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Karena ada juga orang yang hafal Al-Quran, sekedar hafal, tetapi perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Dulu ada salah seorang sahabat, namanya Muljam Al-Himyari. Ya, Muljam Al-Himyari. Muljam Al-Himyari ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Tetapi tahukah kita, Muljam Al-Himyari, ternyata dia adalah seorang yang juga membunuh banyak orang. Kemudian Al-Hajjaj As-Saqafi, juga seorang pembaca Al-Quran, hadis Quran, penghafal Al-Quran. Tapi tahukah kita, ternyata Hajjaj As-Saqafi ini juga termasuk seorang yang suka membunuh, bahkan sampai-sampai suka memutilasi orang yang dibunuhnya. Jadi begitu kejamnya. Kenapa? Dia hanya sekedar menghafalkan, tetapi tidak sampai mengamalkan daripada isi Al-Quran. Tentu teman-teman tidak demikian. Makanya kalau kita ingin menjadi Ahlul Quran, ya praktekkan apa yang jadi isi Al-Quran itu. Bukan sekedar teori, sekedar hafal, tapi sampai kemudian diamalkan. Itu yang disebut sebagai Ahlul Quran. Wa aqamu sholat, dan menegakkan sholat. Tegakkan sholat, banyak sholat. Makanya kalau kita punya keinginan, harapan untuk tegakkan sholat dekati Allah. Karena ketika seorang ini mendekati Allah, sejatinya dia sedang mendekati sang pemilik rezeki, yakni Allah. Maka kalau teman-teman nih, ya, mahasiswa AIKPN misalnya, apa namanya, rajin baca Quran, kemudian rajin sholatnya, ya, bukan sekedar sholat 5 waktu, tetapi sampai kepada sholat malam. Kemudian pas di sela-sela waktu kuliah itu ada waktu duha, sholat duha, kemudian sholat duhur berjamaah, saling mengingatkan di situ, luar biasa berkahnya, luar biasa berkahnya. Dan Allah akan muliakan orang ini, dan Allah akan sukseskan orang ini, ya. Karena mereka ini sebenarnya adalah orang yang sedang fokus dengan urusan ukhrawinya, akhiratnya. Dan tahukah kita bahwa ketika orang yang fokus dengan urusan akhirat, biasanya dunia akan dinaik. Lulus kuliah dari AIKPN itu karena kedekatan kita dengan Allah, itu dunia itu akan datang dengan sendirinya kepada kita. Kemudian banyak orang nawari pekerjaan kepada kita, menjadi dosen dan sebagainya. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Allah. Intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasanya dunia itu akan dihadirkan kepada kita. Gampang nggak bagi Allah? Gampang. Allah suruh katakan, innama amru idza arada syai'an ayaqula lakum fayakun. Ya. Bila Allah ini punya urusan, Allah suruh katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tunduk kok semuanya. Gampang bagi Allah. Makanya kuncinya adalah bagaimana agar muncul keajaiban itu adalah bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, ya. Bagi laki-laki barangkali sholat jamaah, ya. Kemudian juga nambah qiyamul lailnya. Ini mulia. Allah akan terangkan wajahnya, insya Allah. Kemudian sholat duhanya, kemudian tambah puasanya. Kalau nggak puasa Senin Kamis, ya mungkin puasa 3 hari tiap tengah bulan. Gitu. Atau mungkin kalau pengen lebih kuat lagi puasa Daud, ini pilihan. Ya. Karena orang yang puasa itu insya Allah akan lebih terjaga biasanya. Dia tidak terlalu banyak pola, dan kemudian dia akan lebih terjaga lisannya. Ya. Dan kemudian wa'afikum mimma razaqnahu sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Berbanyak sedekah, memberikan sedekah. Ya. Infak, ya infak itu berupa materi. Tetapi bukan hanya itu sebenarnya. Karena antara zakat, infak, sedekah itu
sama-sama memberi, tapi ada perbedaan. Kalau zakat ini hukumnya wajib, infak sedekah ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau misalnya zakat itu sudah dijelaskan apa yang harus dizakatkan. Kalau infak ini biasanya berupa materi, tetapi ketika sedekah ini bisa jadi berupa materi, bisa jadi berupa kebaikan. Contoh, ketika orang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalimat thayyibah yang keluar dari mulut kita itu sejatinya kita ini juga sedang bersedekah untuk kita. Ketika kita berbuat baik misalnya hanya dengan sekadar senyuman kepada teman kita, Mbak, senyum dulu ya, senyum untuk teman kita, ketemu dengan orang senyum ya, wajah ceria ya, itu insya Allah juga bagian dari sedekah. Maka muslim yang demikian ini adalah muslim yang ramah, bukan muslim yang kereng ya, garang, tapi muslim yang ramah, ketemu orang senyum pada siapa saja, baik kepada muslim juga kepada non muslim. Ini ajaran Islam, bagaimana Islam ini menjadi ajaran yang rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia. Ya, termasuk orang yang menyingkirkan duri di jalan itu juga termasuk sedekah. Orang menyingkirkan duri di jalan itu termasuk sedekah. Jadi yang namanya sedekah itu maknanya luas, bukan hanya sekedar materi, tapi bisa jadi dengan kalimat yang kita ucapkan ini, kalimat yang baik ini bisa jadi sedekah. Kemudian melakukan kebaikan hanya sekedar senyuman, menyingkirkan duri di jalan dan sebagainya, ini juga bagian dari sedekah. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, maka diantaranya agar ya di masa pandemi ini kita mendapatkan keajaiban dari Allah, solusi yang terbaik yang kita lakukan adalah langkah pertama ini, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan kembali, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fokuslah dengan urusan ukhrawi kita. Karena sesiapa yang fokus dengan urusan ukhrawi akhiratnya, maka insya Allah dunia akan ditundukkan. Tetapi barang siapa yang dia fokus dengan urusan dunia saja dan apa dengan urusan akhirat, maka dunia menjadi probabilitas baginya. Mungkin dapat, mungkin tidak. Apalagi akhiratnya. Maka tentu orang yang cerdas akan memilih, saya akan fokus dengan urusan akhirat saya, dan insya Allah dunia biasanya akan mengikuti. Maka ini langkah pertama, hablu minallah. Yang kedua agar Allah berikan keajaiban kepada kita, itu bukan sekedar hablu minallah, ternyata ada tambahan lagi. Ya. Karena kalau kita merujuk pada dasar hukum Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu kita akan temukan bahwa sempurnanya seseorang itu adalah iman yang terimplementasi dengan perbuatan. Iman dan akhlakul karimah ini saling berkaitan. Maka tidak bisa kemudian mengaku akidahnya baik, benar, sempurna, tetapi akhlaknya tidak baik. Ini juga tidak benar. Sama halnya, ketika seseorang yang mengaku akidahnya akhlaknya baik, tetapi tidak didasari oleh keimanan kepada Allah, maka ini juga tidak sempurna. Maka sebuah amal, sebuah perbuatan yang baik yang dimiliki manusia ini, akidahnya, imannya baik, akidahnya baik, akhlakul karimah juga baik. Karena Allah, Rasulullah itu juga menyebarkan Islam dengan akhlakul karimah. Inama istu litama makarimal akhlak. Keberhasilan Islam itu kebanyakan dari akhlakul karimah. Nah, langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua adalah perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hablu minannas. Hablu minannas. Ya. Apa yang ingin dilakukan? Yang pertama, silaturahim. Memperbanyak silaturahim. Memperbanyak jejaring sosial. Memperbanyak teman. Memperbanyak saudara. Dalam konteks keindonesiaan, maka kita tidak pilih-pilih hanya berteman dengan muslim saja, tetapi mestinya kita juga berteman dengan non-muslim. Karena kita hidup di Indonesia. Jadi wujud hubungan baik kita kepada orang lain itu bukan hanya kepada muslim, tetapi juga kepada non-muslim. Ini wujud kita sebagai warga Indonesia yang baik, ya tentu memahami bahwa Indonesia itu adalah negara yang berbineka tunggal ika. Ada muslim, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Dan mereka hidup dalam bingkai
kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Maka tugas kita adalah bagaimana menampilkan Islam yang sejuk, menampilkan Islam yang santun, menampilkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dengan akhlak kita. Saya yakin di kampus IKPN itu bukan muslim saja, tetapi ada non-muslim juga. Maka tugas kita adalah memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita dalam konteks keindonesiaan. Kalau muslim jelas, tapi ini juga kepada non-muslim. Makanya kita harus berbuat baik kepada siapapun, kepada muslim atau kepada non-muslim. Berbanyak silaturahim kepada siapa saja, sehingga disitulah kemudian muncul buah-buah kebaikan lantaran kita selalu saling kasih mengasihi dan menyayangi orang lain. Perbaiki hablum minan nas. Dan kemudian husnudzon. Husnudzon ini kan berarti selalu berprasangka kepada mereka dengan prasangka yang positif. Setelah memperbanyak hubungan dengan orang lain, memperbanyak silaturahim, memperbanyak jaringan, memperbanyak kenalan, muslim maupun non-muslim, maka disitulah kemudian ada husnudzon. Jadi prinsip pertama yang harus kita miliki ketika berinteraksi dengan orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain adalah husnudzon, positive thinking, berprasangka positif. Makanya ada teladan dari Nabi. Dulu ada dulu ketika di masjid tiba-tiba datanglah salah seorang badui yang datang ke masjid dan kemudian dia buang air kecil di pojokan masjid. Jadi waktu itu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang orang badui ke masjid, kemudian dia pipis di situ, buang air kecil di situ. Mungkin bagi kita akan marah, berarti menodai masjid itu. Bahkan sahabat saat itu sempat akan memukuli orang itu. Tetapi Rasulullah husnudzon ya, berprasangka positif pada orang ini. Rasulullah kemudian tidak marah, justru Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tolong biarkan saja sampai dia menyelesaikan hajatnya. Rasul membiarkan sampai orang ini menyelesaikan hajatnya. Baru setelah itu Rasul mendekati dan menyampaikan tentang larangan untuk buang air kecil di masjid. Rasul tidak marah, Rasul memaklumi, karena biasanya orang itu melakukan kesalahan karena apa? Biasanya orang itu melakukan kesalahan kenapa? Karena ketidaktahuan mereka. Yang kedua mungkin karena lupa. Ini yang sering terjadi. Makanya kalau kita melihat ada orang salah, itu tidak kemudian terbiasa memvonis orang. Wah, dia ini begini. Tapi bagaimana kita selalu mengawali dengan positif itu. Jadi, contoh misalnya, ketika kita mengundang rapat teman kita di UKKI misalnya, kemudian ada teman kita yang kita undang ternyata tidak datang. Maka apakah sikap kita? Apa kemudian langsung seudon, wah dasar mereka ini malas, dia nggak mau datang. Tidak demikian, mestinya kita berpikir positif. Karena para ulama mengatakan, kalau engkau melihat temanmu ya sudah diundang demikian, ketika tidak datang, maka carilah alasan supaya engkau tidak berseudon kepada orang itu. Kenapa dia diundang nggak datang? Oh, barangkali lagi ada keperluan, barangkali ada apa-apalah gitu. Jadi kita selalu berusaha untuk memaklumi orang. Nah, prinsip yang kedua di sini, ketika kita agar hubungan kita baik dengan sesama manusia, yakni selalu husnudzon kepada orang lain. Nah, teman-teman, bila ini jadi langkah yang kedua kita dalam kehidupan kita, ketika kita bersilaturahim, berinteraksi dengan orang lain, insya Allah akan memberikan kemuliaan pada kita. Jadi perbanyak introspeksi, perbanyak berprasangka positif. Perbanyak berprasangka positif. Dan banyak di antara contoh-contohnya. Nah, dalam konteks pandemi semacam ini, ya, bagaimana sikap kita? Ya, kita berprasangka positif saja sama Allah. Berprasangka positif. Ya, bahwa ada kebaikan-kebaikan yang ada pada kejadian semacam ini. Nah, dalam satu hadis ya disebutkan ya, tentang keutamaan hablum minallah ya, menjalin hubungan dengan manusia yang lain, itu adalah disebutkan sesiapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Jadi hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Nah, ini manfaatnya. Fadlul amal, keutamaan amalnya apa? Ya.
silaturahim itu diperpanjang umurnya dan diperbanyak rezekinya. Nah, nikmat sekali ini. Nah, teman-teman, ini yang kedua. Dan kemudian yang ketiga. Yang ketiga, setelah hablum minallah, hablum minannas, yang ketiga adalah berbanyak untuk introspeksi diri, mensucikan hati, tazkiyatun nufus, gitu loh. Mensucikan diri. Ya. Seringkali kita berdoa sama Allah, tapi gagal. Kenapa loh? Kok bisa gagal? Padahal saya sudah sering kali berdoa. Usaha aja ini tiap hari berdoa, tiap waktu berdoa sama Allah. Tapi kenapa tidak dikunjung dikabulkan oleh Allah? Nah, ini. Ya, barangkali ada yang kurang di sini. Apa? Berusaha untuk mensucikan hati. Gitu. Sholat saya sudah banyak, Ustaz. Ya. Sholat saya sudah banyak, tapi kok selalu gagal doa saya. Nah ini yang ketiga ini yang harus kita garis bawahi. Tazkiyatun nufus, kita perlu membersihkan, mensucikan jiwa kita. Dengan apa? Bertobat, ya, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Sering kali orang doa kok tidak dikabulkan, boleh jadi orang ini masih banyak berdosa dan masih banyak dosanya dan maksiat. Ya, mungkin zina yang tanpa kita sengaja dan sebagainya. Mungkin juga ada perbuatan-perbuatan menzalimi orang lain, gitu. Atau mungkin juga kita berani sama orang tua kita, gitu. Karena memang ada di antara dua dosa yang kalau dia melakukan dosa ini, Allah akan langsung balas tanpa harus menunggu nanti di akhirat. Dosa apa ini? Jadi pertama adalah dosa, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati, jangan pernah durhaka kepada orang tua, karena durhaka kepada orang tua itu akan menjadikan hijab antara dirinya dengan Allah. Doanya boleh jadi tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia masih berbuat dosa kepada orang tua. Dan ketika dia berbuat dosa, maka Allah akan balas. Nggak perlu nanti nunggu di akhirat, tetapi di dunia langsung kasih balasan. Yang kedua adalah mendolimi orang lain. Berbuat dolim. Jangan pernah kita menzolimi orang lain sekecil apapun, karena boleh jadi perbuatan kezoliman kita ini menjadi penyebab balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada di dunia. Nah, teman-teman, tadi mensucikan jiwa, kemudian dengan cara apa? Bertobat, memperbanyak istighfar. Ada satu kisah menarik dari Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu pernah ditanya oleh murid-muridnya, apa orang yang pernah mengadukan hal kepada beliau. Murid-muridnya bertanya, atau orang-orang bertanya pada Imam Hasan al-Basri, ya Syekh, saya ini punya masalah. Saya mengatakan, apa masalahmu? Hari ini saya kesulitan untuk mendapatkan rezeki berupa materi, maksudnya pekerjaan. Lalu beliau mengatakan, astagfirullah. Datang lagi orang mengadukan masalah, saya ini ingin punya jodoh. Kemudian tapi hari ini saya tidak mendapatkan jodoh. Saya ini mengatakan, astagfirullah. Dan banyak pertanyaan, hanya jawaban apa? Ungkapan singkat, astagfirullah. Murid dari Hasan al-Basri bertanya pada Syekh ini, ya Imam, ya Syekh Hasan al-Basri, saya ingin bertanya, kenapa setiap ada pertanyaan dari orang lain ya, tentang banyak hal, engkau hanya mengatakan astagfirullah. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan, menjawab pertanyaan dari muridnya, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita ke dalam surat Nuh itu, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Dan beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi ternyata ketika orang ini banyak masalah, kuncinya adalah perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dan termasuk kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal ketika bertemu dengan seorang lelaki penjual roti. Seorang lelaki penjual roti ini, ya, setiap mengaduk adonan rotinya, dia selalu membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam riwayat yang lain mengatakan, dia membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi Imam Hasan al-Basri saat itu memang pergi jauh dan kemudian ternyata mampir ke rumah itu, ke rumah penjual roti itu.
karena dia diminta oleh penjual roti itu untuk istirahat di rumahnya, karena sebelumnya ketika tidur di masjid dia dilarang, padahal dia adalah imam besar, dilarang sama takmirnya, sehingga penjual roti itu mempersilahkan silakan tidur di rumah saya. Ya, ketika tidur di rumahnya itu di waktu dini hari saya terdengar ungkapan itu, astagfirullah, astagfirullah, atau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu adu-adunan roti terus. Habis itu Imam Ahmad terbangun dan kemudian mendatangi orang itu. Ya fulan, apa yang kamu lakukan? Orang ini mengatakan, saya sedang berzikir. Ya, saya sedang berzikir. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ma faidatuka? Apa manfaat yang kau dapatkan dari zikirmu itu? Kemudian orang ini mengatakan, sepanjang saya berzikir kepada Allah, karena dia setiap waktu berzikir kepada Allah, termasuk ketika bekerja, yang mengaduk adonan roti itu, maka dia selalu berzikir. Manfaatnya apa? Kata dia, ketika saya selalu berzikir, tidak ada doa yang saya minta kepada Allah, kecuali pasti Allah kabulkan doa saya. Jadi ternyata manfaatnya, Allah selalu kabulkan doa dia. Kalau dia minta, Allah selalu kabulkan. Dan kemudian, orang ini melanjutkan, ya Syekh, tetapi ada satu doa yang sampai hari ini Allah belum kabulkan doa saya. Apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Orang itu mengatakan, doa berupa permohonan saya kepada Allah agar saya bisa dipertemukan dengan salah seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu mendengar ungkapan itu, Imam Ahmad bin Hanbal kemudian datangi orang itu dan memeluk orang itu, dan kemudian dia mengatakan, sungguh barangkali karena doamu itu Allah takdirkan saya untuk hadir tidur di rumahmu ini. Luar biasa, pengaruh dari mana? Pengaruh dari ungkapan kalimat zikir, istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tazkiyatun nufus. Kemudian yang selanjutnya, setelah mensucikan jiwa, memperbanyak bertobat, kemudian dengan memperbanyak istighfar, kemudian yang terakhir di sini adalah menghindari maksiat. Seringkali orang itu gagal menggapai cita-citanya atau keinginannya karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ya, seringkali orang itu gagal menggapai cita-citanya, harapannya, karena seringkali karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Nah, seorang mukmin adalah orang yang menghindari kemaksiatan semacam ini, dan sampai-sampai dia saking hati-hatinya, sampai-sampai dia menjaga hati untuk tidak menyakiti orang lain. Jangankan dengan tangannya, wong dengan hatinya saja dia tidak mau gitu. Dan dia tidak ingin menyakiti orang lain gitu dengan hatinya. Jadi kalau ada orang itu, dia selalu menjaga diri untuk tidak menyakiti hati orang lain itu. Walaupun orang itu nggak tahu kalau sedang kita sakiti lewat hati kita, batin, bahasa kita batin. Makanya dulu ada salah seorang sahabat Nabi yang dia selalu diceritakan Nabi sebagai ahlul jannah. Jadi waktu itu ada seorang laki-laki yang datang sambil membawa sandal selopnya, tak ada wudhu. Dan Rasulullah selalu mengatakan kepada sahabat, wahai sahabatku, sebentar lagi akan datang seorang ahlul jannah, ahli surga. Besoknya lagi datang lagi orang yang sama. Rasul mengatakan sebentar lagi akan datang ahlul jannah. Sahabat bertanya, siapa orang ini? Nah, rupanya ada yang penasaran. Siapa orang penasaran ini? Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran kenapa Rasulullah sampai mengatakan orang ini sebagai ahlul jannah, padahal orangnya biasa-biasa saja tampilannya. Nah, rupanya Abdullah bin Amr bin As kemudian mengikuti orang ini sampai ke rumahnya. Dia minta izin tidur di rumahnya selama beberapa hari, ingin menyaksikan amal istimewa apa sampai-sampai orang ini dikatakan sebagai ahlul jannah. Lalu kemudian hari pertama dilihat sholat malamnya biasa, hari kedua bacaan Qurannya juga biasa, yang lain sedekahnya juga biasa. Artinya tidak istimewa banget itu dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga pada hari yang terakhir dia minta izin pulang,
dari orang itu, dan kemudian dia mengatakan, sungguh ketika saya datang ke rumah ini, awalnya saya punya alasan, saya sedang punya masalah dengan bapak saya. Sebenarnya saya tidak punya masalah, cuma saya ingin datang ke rumahmu, ingin menyaksikan apa amalan istimewamu, sampai-sampai Rasulullah mengatakan engkau adalah ahlu jannah. Kemudian orang ini mengatakan, sungguh saya tidak punya amalan yang istimewa. Sholat saya biasa, ibadah saya biasa, sedekah saya biasa, tilawah Quran saya biasa. Tetapi ada satu amalan yang ini sering saya lakukan. Amal apa itu, kata Abdullah bin Amr bin As? Amal ini berupa setiap menjelang tidur saya selalu mendoakan saudara-saudara saya, baik yang menzalimi saya ataupun tidak. Pertama, selalu mendoakan untuk orang lain kebaikan. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk mendoakan orang yang menzaliminya. Kata dia, saya tidak ridho, saya tidak ingin kalau ada saudara saya yang tidur di malam itu masih membawa dosa atau beban dosa karena perbuatan zalim yang dilakukan oleh dia kepada saya. Jadi orang ini adalah orang yang salam atau sadar, orang yang berlapang dada. Jadi nggak punya dengki sama sekali kepada orang lain. Nah, luar biasa teman-teman. Kalau kita mencontoh ya Nabi dan para sahabat ini, nggak ada itu yang namanya dengki, nggak ada itu yang namanya benci kepada orang lain. Jangankan benci kepada orang kafir ya, pada muslim saya tidak. Artinya melihat orang lain itu dalam kacamata positif. Kita lihat ada orang bermaksiat, tidak kemudian kita benci kepada orang itu. Kita cukup benci perbuatannya saja, bukan orangnya. Sehingga apa? Sehingga kita masih bergaul dengan mereka, bergaul dengan ahli maksiat dan sebagainya. Artinya kita masih bersamai. Jadi kita ini adalah orang yang bukan eksklusif, tetapi orang yang inklusif. Demikian juga Rasulullah. Beliau adalah orang yang inklusif, orang yang terbuka kepada siapa saja, tanpa pilih-pilih, ya. Dan bukan tipe orang yang eksklusif. Ya, kalau eksklusif itu biasanya cenderung ekstrim. Makanya kita ini orang yang inklusif, terbuka kepada siapa saja. Mau berdiskusi, terbuka kepada siapa, mau menolong siapa saja, dan sebagainya. Maka luar biasa teman-teman. Kalau seandainya ya ada di antara kita nih memiliki beberapa hal ini, akhlakul karimah sebagai anak yang utama. Nah, ini menjadi implementasi melalui Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, sebagai Nabi panutan, teladan kita dalam menghadapi situasi pandemi semacam ini. Insya Allah, setiap masa, setiap waktu itu ada kondisi yang tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi dalam konteks kita menjadikan momentum peringatan Maulid Nabi ini, ya kita contoh apa yang telah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita agar kita ini berhasil ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman di dalam mata Allah. Barangkali selanjutnya bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, dan semoga dengan beberapa hal ini ya menjadi keyakinan penuh kepada kita bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kedua, kita berusaha untuk selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian, ya, insya Allah dengan mengambil hikmah itu akan menjadikan bijak sikap kita ketika menghadapi situasi dan kondisi apapun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi, implementasi Maulid Nabi dalam situasi pandemi, yang pertama adalah dengan kita meningkatkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mencontoh atau meneladani Rasul-Nya. Yang ketiga, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian makna pandemi yang pertama adalah memandang musibah tidak berupa kesusahan, juga kesenangan. Bersabar dan ikhlas, menjadi introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa lemahnya manusia di hadapan Allah. Kemudian sebagai sarana peningkatan takwa, apa kita semakin dekat atau semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum itu, saya ingatkan bahwa sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 2 termin.
yang setiap termin ada 2 pertanyaan. Bagi yang akan bertanya, boleh langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya atau melalui chat dengan menyebutkan nama, domisili, dan pertanyaan. Silakan bagi yang akan bertanya. Kan kalau ada yang bertanya, beri waktu. Maaf Pak Ustadz, ini pertanyaan yang pertama dari Erna Gunung Kidul. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan semangat kita dalam mengimplementasikan dan meneladani sunnah Nabi? Implementasi meningkatkan semangat. Bagaimana meningkatkan semangat kita dalam mengimplementasikan dan meneladani sunnah Nabi? Ya, baik. Terkait dengan pertanyaan pertama ya, tentang bagaimana meningkatkan semangat kita terkait dengan implementasi ya, implementasi implementasi Maulid Nabi gitu ya. Jadi terkait dengan semangat ya, berarti agar kita semangat ya, muncul hamasah, semangat untuk mengimplementasikannya, kita mencontoh Rasulullah gitu. Maka pertama yang kita awali dulu adalah dengan berusaha untuk takrif itu berarti mengenal siapa, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Berarti di antara cara mengenalnya itu apa? Dengan minimal sekarang yang terbanyak membaca buku atau buku Rasulullah. Membaca buku tentang Nabi. Barangkali bisa baca dengan Sirah Islam, buku Muhammad Al-Barakfuri, ya, dan buku-buku sirah yang lainnya. Saya kira banyak sekali buku-buku itu. Ini pertama. Jadi mengenal dulu siapa Nabi kita ini. Jadi ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita memahami tentang betapa pentingnya kebutuhan kita terhadap Rasul sebagai teladan kita dan sekaligus sebagai pemberi syafaat bagi kita. Makanya tadi awal ya perbanyak sholawat atas beliau ini, insyaallah. Memperbanyak sholawat ya, kayak sholawat gitu. Ya sekarang kan banyak ya sholawat saya kira banyak ya koleksi sholawatnya. Intinya kita sholawat itu adalah apa ya, kita mengambil keberkahan dari Rasulullah yang mulia itu sebagai Nabi kita, sebagai tuntunan kita.
Dan kemudian yang ketiga, agar kita tambah semangat ya, berarti kita berusaha untuk atau pertama memohon kepada Allah agar selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Jadi yang namanya hidayah itu bukan sekedar dari non muslim dan muslim itu dapat hidayah masuk Islam, bukan itu. Bisa jadi ada orang yang sudah muslim, tetapi mungkin dia jauh dengan nilai Islam. Tetapi dia mendapat hidayah dari Allah, kemudian akhirnya dia mendekat dengan Islam, rajin beribadah, dan kemudian yang keempat, bergabung bersama orang-orang soleh. Artinya di sini, kalau misalnya kita di kampus AAYKPN ya, mencarilah komunitas ini bisa mengingatkan kita kepada Allah. Carilah komunitas, mungkin intra kampus yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan saling mengingatkan karena Allah. Dan kemudian ketika kita lemah, iman kita, ada orang yang kemudian menyemangati. Ya. Ini loh contohnya Rasulullah semacam ini. Ya. Kemudian kita suatu saat kita lemah, ada teman-teman yang selalu mengingatkan kita. Nah, ini pentingnya kita mencari sosok ya teman-teman yang menolong kita bukan hanya sekedar urusan dunia saja ya. Atau mungkin mencari teman yang sekedar bisa menjajaki kita di kafe di sekitar restoran itu ya. Bukan sekedar itu. Tapi teman yang bisa menyelamatkan kita bukan hanya dunia tetapi juga akhirat kita. Ya, ini paling tidak ini jadi penyemangat kita. Cari komunitas yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Cari komunitas yang bisa mengingatkan kita agar kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Dan kemudian yang kelima ya ini ya tadi ketika kita mencontoh itu bukan sekedar teori ya, tetapi lebih kepada pengamalan. Lakukan apa yang dicontohkan oleh Allah kecil saja. Nah itu insya Allah nanti biasanya orang berbuat baik sedikit, itu sama Allah akan diarahkan untuk berbuat baik dengan amal-amal kebaikan yang lainnya insya Allah. Ya, pertanyaan yang kedua, silakan. Ya, pertanyaan yang kedua apa tadi ya? Ini kayaknya ada masuk lagi. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Anissa Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mau bertanya, Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita agar senantiasa istiqomah beribadah maupun belajar? Ya, baik. Kiat istiqomah, kiat agar kita istiqomah di dalam ibadah dan belajar. Yang pertama yang kita yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Dan kita pahami bahwa bukan hanya kita saja, selevel sahabat pun juga demikian. Selevel sahabat itu juga pernah mengalami kondisi tetapi Rasulullah yang menurun, maka hendaklah engkau selalu berada atau di sekitarmu itu adalah orang-orang yang soleh yang bisa mengingatkan kamu. Dan ketika, misalnya gampangnya begini, ketika kita pas imannya sedang naik, maka biasanya kita baca Quran gitu ya, baca Quran sebanyak-banyaknya, rajin sholat dan sebagainya. Maka di saat kita sedang menurun imannya, maka jangan sampai kita meninggalkan sama sekali amal soleh itu. Yang biasanya kita baca Quran sampai beberapa juz, mungkin kita sedang lemah imannya nih. Maka tidak mengapa kita membaca Quran misalnya satu ayat. Yang biasanya satu juz, satu ayat, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak meninggalkan amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan tersebut. Nah, makanya kita pahami bahwa iman itu kadang naik dan kadang turun. Dan setiap orang pasti akan mengalami itu. Maka kiat istiqomah ya, kiat istiqomah agar kita bisa mendawamkan terus ya dengan apa yang kita lakukan dengan ibadah kita tadi. Yang pertama tadi pemahaman tentang itu, kemudian yang kedua adalah jangan berlebih-lebihan. Kalau di sini berarti
janganlah ghulu. Ghulu itu semacam perbuatan yang berlebihan di dalam ibadah. Jadi kalau ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita saja. Ya, beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu dipaksakan, karena biasanya sesuatu yang dipaksakan itu menjadi tidak alami. Ya, biasanya. Artinya walaupun bukan tidak ya, ada tanda komanya ya. Artinya kalau di pesantren itu ketika di pesantren itu kan dipaksakan itu baik, ini kan bagian dari pelatihan ya. Tetapi ini konteksnya adalah ketika kita beribadah nih, kemudian kondisi kita dalam kondisi sebenarnya tidak kuat, ya makanya kita tidak terlalu memaksakan. Lakukan amal yang sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan kekuatan kita dalam beribadah. Artinya kalau memang tidak kuat ya tidak apa-apa. Rasulullah itu hampir tiap malam itu sholat minimal 12 rakaat minimal. Dan sholatnya Rasulullah itu lama. Tetapi di lain waktu Rasulullah ini dalam kondisi lelah. Apa kemudian Rasulullah sholatnya juga tetap 12 rakaat? Tidak. Kadang Rasulullah cukup sholat 2 rakaat saja. Agar tetap masuk kategori mendawamkan sholatnya itu. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan seseorang yang terbiasa beramal soleh, contohnya adalah sholat malam, dan suatu saat dia tertidur dan tidak sempat sholat malam, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan sholat malam walaupun dia tertidur. Kenapa? Karena keistiqomahan dia, karena dawamnya dia membiasakan dia di dalam amal solehnya. Termasuk dalam bahasa Quran juga sama. Nah, prinsipnya adalah agar kita istiqomah, jangan gulu di dalam melakukan suatu amalan. Amalah sesuai dengan kemampuan kita, amalah sesuai dengan keadaan kita, dan itu istiqomahkan terus ya. Artinya jangan kemudian memaksakan diri, lakukan sesuatu yang gampang, karena Islam itu mudah, bukan sulit. Jadi insya Allah kalau kita pahami sini Islam itu mudah, tidak berarti kemudian kita gampangnya atau memudah-mudahkan tasyahud, bukan. Tapi di sini adalah kita lebih memilih yang mudah bagi kita untuk kita lakukan. Kalau Rasulullah diminta memilih satu hukum, kira-kira pilih yang mana? Yang mudah atau yang sulit? Biasanya Rasulullah akan memilih yang mudah. Contoh misalnya, ketika kita ini ada bepergian ke tempat lain, ke luar daerah, sudah masuk waktu antara duhur dan asar, masuk waktu duhur, maka kita bisa mengambil keringanan berupa apa? Sholat jamak, ya. Sholat duhur jamak sama sholat asar, atau sholat maghrib dengan isya di jamak. Boleh kita ambil kemudahan-kemudahannya, ya, kemudahan-kemudahan rukhsah yang bisa kita lakukan. Artinya jangan berlebihan di dalam beragama, tapi lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting istiqomah, sedikit tetapi istiqomah lebih baik daripada banyak tetapi tidak istiqomah. Nah, di dalam hal ibadah sama halnya juga dengan belajar. Belajar itu bukan sistem kebut semalam ya, tetapi yang terbaik adalah sedikit tetapi terus menerus, itu lebih baik daripada sekali belajar tetapi beberapa buku yang dibaca. Yang materi dari semester 1 sampai semester 2 dibaca semua gitu ya, di hari jelang besoknya ujian. Ini kurang bagus. Mestinya dosen menyampaikan hari itu malamnya dipelajari atau dibaca sepintas. Ya, besoknya juga sama dan terus. Ini diantaranya. Makanya ini diantara kiat-kiat istiqomah belajar, istiqomah di dalam ibadah ya, diantaranya demikian. Jadi lakukan yang sedikit tetapi terus-menerus lah. Nah, begitu. Ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, Mbak? Pertanyaan ketiga dari Hailifah Sleman. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda masa kini
bisa menyikapi perubahan kebudayaan yang ekstrim ini, di mana pada saat ini banyak sekali candaan-candaan yang membawa agama dan hal-hal yang lain yang tidak diperbolehkan oleh agama. Misalnya banyak dari kita yang sering bercanda dengan kata-kata seperti dajjal dan lain-lain. Serta bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah di lingkungan yang kurang baik untuk kita. Maksudnya lingkungan yang minim tentang pengetahuan agama. Seperti itu Pak Ustadz. Ya, baik. Ya, yang ketiga, ya ini cara menyikapi ekstrim, bercanda. Hidup kita ya, kalau kita lihat itu ya, nah kita mengambil kondisi kita ya, jadi jangan terlalu, bahasa Jawanya itu jangan kagetan dan gumunan dengan budaya-budaya baru. Gitu. Kalau mungkin anak-anak remaja atau anak muda masa kini yang jadi kiblatnya adalah bintang-bintang Korea ya, itu kan muncul gitu sekarang terjadi kiblatnya di sana, seolah yang paling tren itu ya Korea gitu. Ya, jadi dalam hal tampilan dan sebagainya, maka itu diantaranya kadang-kadang ada yang gagap dengan budaya-budaya orang lain. Mestinya kita sebagai seorang Muslim ya mestinya kita berusaha untuk berusaha untuk memiliki budaya sendiri. Islam punya budaya sendiri, budaya Islam, adab-adab Islam. Dan juga dalam konteks keindonesiaan atau konteks hidup di Jawa, maka kita punya budaya-budaya dari masing-masing kita. Kalau kita di sini di Jogja, kita punya budaya Jogja, budaya Jawa, maka kita gunakan budaya itu. Artinya Islam itu tidak anti budaya, tetapi bagaimana kemudian Islam bisa masuk kepada budaya-budaya itu ya dengan baik. Termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan canda. Nah, canda-canda yang berlebihan, apalagi canda-canda yang kadang-kadang menyindir, menyinggung agama. Di beberapa video di YouTube gitu kan, kita temukan ada beberapa remaja-remaja putri yang kemudian menjadikan candaan-candaan di dalam sholat. Ya, ini kan tidak pas. Seolah-olah dia menjadikan candaan ibadah kita ya buat permainan saja. Padahal itu kan sholat itu kan hubungan kita dengan Allah. Maka jangan pernah kita termasuk orang-orang yang terkena virus perang pemikiran. Ya, kita kadang-kadang tidak memiliki sense of belonging. Jadi tidak memiliki agama kita, perasaan merasa memiliki agama kita. Maka orang yang suka membuat candaan, apalagi mencandai tentang agama kita, nah ini sesungguhnya adalah orang yang tidak sensitif hatinya terhadap agamanya, tidak memiliki giroh terhadap agamanya. Maka kalau bercanda itu hendaknya candalah yang sesuai dengan adab. Kalau di dalam kitab hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dalam kitab Syama'il Muhammad, itu ada di antaranya canda Rasulullah itu. Canda-canda Rasulullah itu yang pertama adalah canda-canda yang tidak menimbulkan kebohongan atau tidak mengawal dari kebohongan. Jadi nggak pernah Nabi itu bercanda dengan cara berbohong. Ya, tidak pernah bercanda dengan cara berbohong agar orang tertawa. Ini dilarang dalam Islam. Jadi kalau bercanda ya candalah, tetapi jangan sampai kemudian ada unsur-unsur kebohongan di situ. Di HP kita, di WA, kadang-kadang kan ada cerita-cerita lucu yang buat orang tertawa. Tetapi kadang-kadang cerita-cerita lucu itu dibuat-buat, tetapi tidak asli sebagaimana, atau cerita itu dibuat berdasarkan atas kebohongan gitu. Ya. Kecuali di bawahnya ditulis ini cerita fiksi atau apa, ini jelas. Tetapi ini seolah kisahnya, tetapi ternyata bohong. Jadi pertama, dalam canda itu tidak boleh mengandung kebohongan. Kemudian yang kedua, di dalam canda itu adalah bercanda tidak boleh bercanda yang terkait dengan agama kita dan agama orang lain. Islam melarang seseorang mencandai agamanya sendiri atau agama orang lain. Karena canda itu nanti biasanya akan berujung kepada penghinaan. Maka Islam melarang seseorang Muslim menghina agamanya sendiri, juga termasuk menghina agama orang lain.
Ini ada. Ya. Dan kemudian yang ketiga, tidak menghina fisik orang lain. Ya. Tidak menghina ciptaan Allah. Tidak menghina fisik orang lain dan tidak menghina ciptaan Allah. Ini ketika kita mensikapi dengan kondisi-kondisi yang semacam ini. Jadi pada prinsipnya, bagaimana menyikapi budaya ekstrim tadi, jadi kita pertama ya berbudaya dengan budaya Islam dengan tidak melupakan budaya asal kita. Kayak kalau Jawa ya Jawa, Bugis ya Bugis, Sunda ya Sunda dan sebagainya. Artinya Islam tidak anti budaya, ini prinsipnya begitu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, ini menyikapi lingkungan yang minim dengan mungkin menyikapi lingkungan yang minim dengan apa ini? Dengan pemahaman agama. Nah, ini juga sama nih. Nahnu doa qabla kulli syai'in. Kita ini seorang dai sebelum menjadi apapun. Nah, tugas kita laki-laki perempuan itu berdakwah. Kalau kita masuk dalam satu lingkungan, pertama jangan munculkan dalam diri kita menjadi orang yang paling soleh di antara yang lainnya. Ini nanti yang muncul yang namanya takabur, ya. Jadi gini prosesnya. Biasanya dari ujub itu merasa lebih daripada yang lainnya, merasa lebih pintar, merasa lebih cerdas, merasa lebih soleh, merasa lebih taat ibadah. Dan biasanya nanti akan diikuti dengan sum'ah itu suka menyebut-nyebut amal solehnya. Nah, setelah suka menyebut-nyebut amal solehnya, nanti biasanya akan muncul setelah itu takabur, merasa lebih daripada yang lain, takabur, sombong. Mahwa sombong itu, atau mahwa al-kibr, kata Rasulullah, ya ini bataruh haq wa ghamdun nas. Orang yang menyelisih kebenaran, tidak mau menerima nasihat. Yang kedua adalah suka meremehkan orang lain. Nah, ketika kita mensikapi lingkungan yang minim agama, maka tugas kita adalah bagaimana kemudian kita masuk di situ. Jangan meninggalkan, tetapi masuk dalam lingkungan yang minim agama itu, dan kemudian kita terlibat di situ untuk mengedukasi agar orang semakin dekat dengan agama. Contoh misalnya masjidnya kok sepi, ya kita masuk ke situ, melakukan edukasi, kita aktifkan masjid itu. Ada kumpul-kumpul remaja pemuda, kita masuk di situ, kita edukasi di situ. Ya, jadi kita ini sebagai bagian dari juru dakwah, orang yang mengajak kepada kebaikan. Semampu kita. Barangkali kalau di sekitar Jogja, insya Allah kalau misalnya ada yang suatu saat mengundang saya untuk menyampaikan memberikan motivasi kepada anak muda, insya Allah saya siap untuk masuk ke lingkungan yang semacam itu. Karena kebetulan saya juga membina anak-anak yang memang anak-anak muda yang memang tidak kalau kuat agamanya tidak, tetapi barangkali dia lebih dekat ke anak jalanan begitu. Karena kita pandang mereka ini adalah orang-orang yang butuh untuk mendapatkan pencerahan. Makanya kita perlu dekati, ya, kita tidak jadi orang yang eksklusif, tapi bagaimana kita bisa inklusif, bisa masuk ke tempat apapun di situ dengan membawa misi kita, yakni menyebarkan kebaikan. Jadi demikian ketika kita menyikapi lingkungan yang minim dengan agama. Dan dengan cara apa? Bertahap, jangan kemudian instan, bertahap, pelan-pelan, dan yang penting adalah dengan akhlakul karimah kita sebagaimana tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Silakan, ada lanjutan lagi. Monggo silakan MC. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, silakan. Ada lagi? Ada lagi Pak Ustadz. Pertanyaan terakhir dari Fikri Gunung Kidul. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mau bertanya. Pada hari Jumat yang lalu saya pergi ke suatu daerah. Kebetulan masuk waktu zuhur dan saya cari-cari masjid, tidak menemukan masjid yang menerima jamaah dari luar. Menurut Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Ya. Nah ini terima kasih ya pertanyaan yang kedua ya. Ya, menjawab pertanyaan tadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
ini jadi fenomena di kondisi pandemi semacam ini. Jangankan yang teman dari Gunung Kidul tadi, teman saya seorang PNS di Pemkab Bantul pun juga cerita ke saya tentang kondisi sulitnya beliau saat mencari tempat sholat, terutama pada saat sholat Jumat. Ketika di jalan dia naik motor mau sholat ke sebuah masjid, mau masjid ditolak sama warganya. Mohon maaf, pendatang tidak boleh sholat di sini, ini hanya untuk warga kampung. Akhirnya dia pergi lagi mencari masjid lagi. Dia sampai batin setelah itu sambil naik motor, ya Allah, saya pengen ibadah saya sulitnya seperti ini ya Allah, gitu. Tunjukkan ya Allah. Begitu dia ngomong demikian, tiba-tiba kemudian di dekatnya itu sudah ada masjid, ya. Ini keajaiban luar biasa kata beliau. Begitu dia berdoa kepada Allah butuh agar diberikan tempat untuk bisa beribadah, kemudian beliau ini baru berhenti bicara itu, tiba-tiba langsung ada masjid lagi yang kemudian dia bisa akhirnya sholat di masjid itu. Nah, akhirnya dia bisa sholat di masjid itu. Yang ternyata dia di sholat masjid di pinggir jalan, tetapi tidak menolak jamaah yang lain. Nah, ini jadi hal yang lumrah di kondisi pandemi semacam ini. Nah, bagaimana mensikapi dengan kondisi semacam itu? Ya. Memang bagi laki-laki itu yang terbaik adalah sholat di masjid, ya, sholat di masjid, berjamaah di masjid. Namun, ya, ketika kita sudah bisa menyampaikan dengan baik, ternyata kita sudah menyampaikan dengan orang-orang kampung itu, kok ternyata masih ditolak. Nah, barangkali kita bisa cari solusi yang lain. Tapi setidaknya ketika kita menyampaikan itu, menyampaikan ke pengurus masjid, ini kan beberapa masjid, terutama di kampung-kampung itu ada yang masih membuat spanduk hanya untuk warganya. Padahal orang yang bepergian itu butuh untuk sholat di masjid. Ini paling tidak kita mungkin sampaikan dengan baik kepada orang itu. Barangkali kita bisa minta di emperannya atau di mana, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian kalau misalnya ternyata kita sudah demikian, kok ternyata tidak ada tempat atau masjid yang mau menerimanya, ya kita ambil rukhsahnya. Kita ambil sholat di tempat di mana kita bisa melakukan sholat. Kalau ada sama teman kita, ya berjamaah dengan teman kita. Mungkin di pinggir jalan atau mungkin di tempat-tempat yang memungkinkan untuk sholat. Apalagi mengingat kondisi semacam ini. Tetapi memang ya, kalau dalam kondisi semacam ini, nih, saran saya ya, mungkin ada beberapa masjid yang masih menutup. Kalau saran saya ya dibuka saja. Tidak perlu kemudian ada kekhawatiran yang berlebihan. Kadang-kadang khawatir yang berlebihan ini membuat akidah kita dipertanyakan. Seolah-olah mati itu ya hanya dari corona saja. Padahal kan yang sembuh juga banyak kan gitu. Meninggal itu bukan hanya sekedar dari corona saja dan sebagainya. Nah, makanya ini kalau saran saya, kalau ada yang ngurusin masjid dan sebagainya, udah masjidnya dibuka saja. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan takut berlebihan dengan ini. Kita ibadah sama Allah kok sampai kemudian takutnya berlebihan. Nah, ini teman-teman jawaban saya yang keempat, yang kelima tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mengingat suatu sholat di masjid ternyata tidak bisa, ya kita pakai tempat seadanya saja, misalnya di tempat-tempat yang memungkinkan untuk sholat. Demikian ya, yang jawaban yang kelima dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Silakan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Itu tadi pemaparan dari Al Ustadz tentang beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Saya ucapkan terima kasih. Sesi selanjutnya adalah doa bersama kepada Ustadz Alwanto. Dimohon untuk memimpin doa bersama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya, keluarga kita, memberikan kebaikan kepada mungkin kalau yang punya saudara yang sakit, semoga segera disembuhkan, kemudian memberikan kebaikan untuk bangsa kita, negara kita Indonesia ini, sehingga semoga negara kita ini bisa segera dibersihkan oleh Allah
mungkin dari pandemi ya, yang ada, sehingga warganya bisa berinteraksi, bisa beraktivitas bagaimana setiap kala, bisa kuliah normal, bisa belajar normal dan sebagainya. Menjadikan negara kita ini menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, waqtun. Dan kita berharap Allah semoga berusaha untuk memberikan selalu hidayah kepada kita agar selalu mendekati Allah, selalu yakin kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.